Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Food estate Prabowo menuai kritik, ya, Idias, pemerintah gagal melindungi lahan petani. Sudah jelas mereka begitu kan. Apalagi ditambah kegagalan seorang Prabowo mengelola food estate di situ begitu kan. Kata siapa? Ya, food estate itu adalah berhasil begitu kan. Itu sudah menjadi perbincangan hangat dalam dunia kancah politik hari ini begitu kan. Maka saya katakan sejak awal, kalau Prabowo menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, maka gampang untuk menjadi presiden. Karena Pak Prabowo tidak menunjukkan prestasinya apa, diberi amanah oleh seorang presiden begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya juga gagal begitu kan. Dan lihat, kita lihat saja di situ begitu kan. Kegagalan bagaimana food estate yang sebenarnya begitu. Jadi menjadi seorang presiden itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu kan ya. Tentu ini menjadi kegagalan seorang Jokowi begitu kan. Masa tidak bisa seorang Menhan di situ begitu mengelola food estate begitu kan, yang jelas-jelas mereka tidak punya kapasitas dari food estate, ya pada akhirnya pada gagal begitu kan. Coba bayangkan kalau ini diberikan food estate, ini diberikan kepada pihak Menteri Pertanian misalnya begitu kan, itu kan masuk akal di situ begitu kan. Jadi seorang Menhan bisa mengelola itu, ya gagal mereka begitu. Dan ini menjadi perbincangan hangat begitu kan di media sosial. Dan bahkan dari panggung, ya, dari warkop politik begitu kan ya, ke panggung politik sudah jelas mereka begitu kan. Artinya kegagalan vote itu benar-benar nyata begitu kan ya. Dan ini akan diteruskan oleh seorang Prabowo begitu kan. Food estate Prabowo menuai kritik, ya, Idias, pemerintah gagal melindungi lahan petani katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Proyek gagal jadi bancakan katanya, ya. Ini gimana begitu? Waduh, menurut Tempo yang dibabat sekarang 600 hektar itu baru pembukaan. Aslinya 33.000 hektar. Sekarang saja sudah 6 desa banjir. Gimana entar ya? Satwa-satwa, paru-paru dunia, masyarakat sekitar ya dampak semua katanya begitu kan. Ini kita lihat saja. Kalau kita berbicara terkait dengan ya ini deforestasi, ya food estate di situ begitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana seorang Prabowo bisa mengelola ini begitu kan. Ini kan hektaran di situ begitu kan. Akhirnya pohon-pohon ini sudah banyak yang ditebang begitu kan. Kemana pohonnya? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Jadi dampaknya itu adalah masyarakat di situ mulai banjir, ya, karena mungkin dengan adanya lahan-lahan seperti ini begitu kan. Ini menjadi perbincangan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya di masyarakat, bahwa apa yang terjadi selama ini, bahwa ya kegagalan seorang Prabowo di situ begitu kan. Jadi bukan berarti masyarakat di Indonesia lalu kemudian mengatakan bahwa food estate adalah berhasil. Di mana berhasilnya begitu? Tunjukkan kepada rakyat Indonesia di situ begitu. Kalau ada pendukung-pendukung Prabowo mengatakan food estate ada berhasil, tunjukkan di situ begitu kan. Sudah beberapa hektar yang kemudian menjadi kegagalan food estate ini begitu ya. Dan itu ya kita lihat saja masyarakat kan sudah paham begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan ini gimana? Food estate dilabeli PSN. Ya ini. Nyatanya PPATK bilang PSN dikorup 555 triliun. Food estate itu idenya oligar yang mengutamakan akumulasi kapital. Tapi tidak berhasil karena tidak ada konsep yang baik untuk implementasi. Akhirnya terjadi ya tambal sulam anggaran begitu kan. Nanam jagung saja begitu kan ya, tumbuhnya seperti ini begitu kan. Coba bayangkan kalau mereka bekerja sama begitu kan ya dengan petani-petani yang kemudian yang petani yang subur misalnya begitu kan di Madura begitu kan ya, kalau nanam jagung ya tumbuhnya mereka luar biasa begitu kan. Kalau nanam singkong mereka tumbuh begitu kan ya. Ini kan berbeda begitu kan. Lahan-lahan seperti itu kan seharusnya membutuhkan ya penelitian, pupuknya bagaimana, kesuburannya bagaimana dan sebagainya. Bukan soal ini untuk dilakukan oleh seorang Prabowo begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja begitu kan ya. Kata netizen, nanam singkong ya tumbuh jagung begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat bahwa apa yang terjadi dan bahkan ini dilakukan oleh seorang Prabowo, dan disitulah letak kesalahan seorang Prabowo. Kenapa mereka ya Prabowo bisa menerima itu dulu begitu kan ya? Kenapa tidak kalau bukan kapasitasnya di situ begitu, sehingga ini menjadi catatan penting bahwa seolah-olah Prabowo ya mereka sudah dianggap gagal begitu hari ini begitu kan.
Karena mengelola food estate saja sudah seperti itu begitu. Food estate Prabowo menuai kritik ya IDIAS pemerintah gagal melindungi lahan petani. Mari kita baca ini. Direktur Institute for Demography ya begitu and Property Studies begitu kan ya IDIAS ya Yusuf Wibisono menanggapi soal food estate lumbung pangan yang belakangan kembali menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Yusuf, ya untuk mencapai ketahanan pangan seharusnya tidak ada lagi fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan di daerah ya lumbung ya beras di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Food estate itu lahir atas kegagalan pemerintah melindungi lahan pertanian ya produktif yang di Jawa dan hancurkan pertanian keluarga di Jawa. Seiring dengan alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak dikendalikan di Jawa, ujar Yusuf begitu kan ya. Maka kata dia menjadi krusial untuk mempertahankan lahan sawah ya dan petani Jawa dari desakan kepentingan komersial, termasuk dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang sangat masif di Jawa. Ya, cara mendorong produksi pangan dan mencapai ketahanan pangan adalah mengembangkan pertanian keluarga dan melindungi sawah di Jawa, bukan dengan perusahaan ya pangan dan food estate di luar Jawa, tuturnya begitu kan. Itu kan sudah jelas begitu kan. Coba bayangkan ya. Perbandingan saja nanam singkong di food estate dengan nanam singkong yang ada di Madura begitu kan ya, atau pulau-pulau yang kemudian suburnya luar biasa. Lihat saja di Madura itu kalau nanam singkong begitu kan, begitu ditancapkan di situ begitu pohonnya begitu kan, lihat saja 5 bulan dia sudah bisa dipastikan ada buahnya begitu, akarnya di situ ya pasti dipastikan bisa bertumbuh dan subur secara berkembang begitu kan. Ini kan gimana begitu kan? Ini kan sudah ditanam singkong tapi pada kenyataannya tidak tumbuh-tumbuh di situ begitu. Jadi artinya sekarang ini ya Prabowo ini seharusnya banyak belajar dari orang Madura begitu kan ya, menanam singkong bagaimana dan sebagainya begitu. Harus ada penelitian-penelitian di situ begitu. Jadi kalau gagal ini kan ini yang menjadi dampak ya bahwa kemerosotan pendukung-pendukung Prabowo hari ini ya karena memang gagal dari food estate salah satunya begitu kan. Lebih lanjut Yusuf menyoroti soal kebijakan food estate yang berangkat dari gagasan untuk meningkatkan produksi pangan ya secara efisiensi dan cepat. Untuk produksi pangan yang efisiensi dan cepat maka pertanian dilakukan dalam skala yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan lahan yang luas dan modal yang besar sehingga terbukalah lahan dalam skala besar di luar Jawa. Bahkan program food estate yang kembali menjadi sorotan setelah calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menggagalkan kegagalan proyek tersebut di acara debat calon presiden. Bahkan sementara calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto mengklaim program tersebut sebagai satu-satunya solusi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Padahal pelaksanaan food estate terutama dijalankan oleh Prabowo Kementerian Pertahanan terbukti gagal dan justru merusak lingkungan. Ya, ini kan sudah jelas diungkapkan begitu kan. Bahkan KPU telah menetapkan peserta pemilu presiden dan Pilpres 2024 yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin ya nomor 1 dan sebagainya. Ini sudah jelas mereka begitu bagaimana kegagalan food estate di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ini menjadi dampak begitu kan. Ya seorang Prabowo di situ karena Prabowo hari ini diberi amanahi seperti itu malah gagal mereka. Ini bukan soal anggaran besar. Ini soal bagaimana dampaknya di situ begitu kan. Ya mulai pohon-pohon dibabat di situ begitu ditebang sana sini begitu kan ya. Ini kan punya dampak juga ke masyarakat sekitarnya di situ begitu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kegagalan yang sangat luar biasa. Kata Prabowo bukan gagal tapi justru ini mempersiapkan ketahanan pangan. Iya tahu begitu kan. Tapi yang dikelola selama ini apa hasilnya begitu kan? Kan gitu yang ditunggu masyarakat Indonesia begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.